duduk boten maos tasyahud, sampun tasyahude langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Manusia bahasa Arabnya niku insan. Mungkin apa mboten? Insan. Kenapa manusia itu dikasih bahasa Arab insan? Li'annahu nisyan. Karena orang manusia itu mempunyai sifat lupa. Supe. Manusia itu insan. Kenapa dikasih nama bahasa Arab insan? Li'annahu nisyan. Insan nisyan. Ada agak mirip ya. Agak mirip karena manusia dikasih nama dengan apa yang mempunyai sifat tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ketika kita lupa di sholat kita, kita memuji zat yang tidak pernah lupa. Ketika kita ada melakukan kekurangan di sholat kita, kita memuji zat yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur juga tidak pernah lupa. Nah, itu sunnah. Kita mendapatkan pahala ketika kita sujud sahwi. Nah, kemudian faedahnya sujud sahwi. Manfaat sujud sahwi itu bisa menempel kekurangan ya yang terjadi ketika kita sholat. Ketika kita sholat, subhanallah. Sekarang kita membahas sebab-sebab kapan kita disunnahkan sujud sahwi. Yang pertama, apabila seseorang melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat, apabila dilakukannya itu dalam sengaja. Dia melakukannya dalam keadaan lupa. Kalau dilakukan sengaja, batal buat sholatnya. Dia melakukannya dalam keadaan lupa. Contoh, ada orang sholat, ada sisa makan di mulutnya. Sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Ada orang sholat, sisa makan. Ketika kita sholat ada sisa makan sedikit, sebutir biji nasi sedikit, dia ngelek, lupa sedikit, makannya lupa. Kalau sengaja sedikit, batal apa mboten? Batal. Dia melakukannya itu supe, maka dia disunahkan sujud sahwi. Gerak banyak, lupa, disunahkan sujud sahwi. Kalau gerak banyak sengaja, batal apa mboten? Batal. Dia melakukannya mboten sengaja, dia melakukannya itu lupa, maka disunahkan sujud sahwi. Subhanallah. Subhanallah. Seperti itu. Badai tanglet nanti aja biar waktunya nggak habis, Pak. Sampai ngiling-ngiling, Pak. Oke? Sampai inget-inget. Ya, biar enggak apa? Waktunya biar habis, biar dang hatam, dang paham. Melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, melakukannya kalau sengaja dia batal, tapi melakukannya lupa, maka dia tidak batal, akan tapi disunahkan sujud sahwi. Kenapa kok nggak batal? Iya, Allah tidak menyulitkan hambanya karena dia lupa. Kalau nggak lupa ya batal. Karena dia lupa maka disunahkan sujud sahwi dan sholatnya masih sah. Nah, kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua adalah tarku ba'dil min ab'adi shalah au ba'dil ba'di. Apabila seseorang itu meninggalkan sunnah ab'ad. Perlu kita ketahui ya, perlu kita ketahui sunnah di sholat dibagi 2. Sunnah di sholat dibagi menjadi 2. Sampun kita sinawi sunnah-sunnah sholat, sampun rampung sunnah-sunnah sholat kathah, masya Allah. Itu dibagi 2, Pak. Ada yang hayat, ada yang ab'ad. Yang hayat kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat dan tidak disunahkan sujud sahwi kalau tidak dilakukan. Seperti sampean mau rukuk, maos Allahu Akbar, tadi i'tidal sami Allahu liman hamidah, tadi sujud Allahu Akbar, nikun hukumnya apa? Sunnah yang hayat. Kalau ditinggalkan tidak batal sholatnya dan tidak disunahkan sujud sahwi. Sampai badhe rukuk, badhe i'tidal, badhe sujud, mboten maos Allahu Akbar. Sah napa mboten? Sah. Tidak disunahkan sujud sahwi. Contoh yang kedua, saya kasih contoh lagi. Maos surat sampun Fatihah.
sampean sholat subuh, sampean sholat duhur, habis baca Fatihah, Allahu Akbar, rukuk sampean. Saya napa mboten? Saya mboten napa-napa karena itu hukumnya sunnah. Nah, sampean habis Fatihah langsung rukuk, sampean mboten mau surat. Disunahkan sujud sahwi napa mboten? Mboten, karena itu sunnah hayat. Nah, sampun. Sekarang yang kedua adalah sunnah ab'ad. Hukumnya sunnah, tapi kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Contoh, wonten tiyang salat subuh supe kunut, sah napa mboten? Sah, tapi disunahkan sujud sahwi. Contoh yang kedua, wonten tiyang salat subuh maos kunut, boten maos sholawat kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sah napa mboten? Sah, tapi disunahkan sujud sahwi karena sholawat kepada Rasulullah di kunut itu hukumnya sunnah ab'ad, sanes sunnah hayat yang pertama tadi. Nah, nanti kita pelajari apa saja sunnah-sunnah ab'ad yang apabila kita tinggalkan disunahkan sujud sahwi. Nanti kita pelajari. Nah, ini harus tahu kita sunnah-sunnah ab'ad itu apa saja, agar kita kalau kita meninggalkannya kita melaksanakan sujud sahwi. Harus kita ketahui ini sunnah-sunnah ab'ad. Sunnah-sunnah hayat sering kita dengarkan, tapi kalau sunnah-sunnah ab'ad harus kita hafalkan agar kalau kita meninggalkannya kita melaksanakan sujud sahwi di sholat kita. Nah, seperti itu ya. Walaupun kita meninggalkannya secara sengaja, sampean sholat subuh ke susu, badhe lek gak mari sembahyang subuh langsung pasari minyak gorengin teh kabeh. Ibu-ibu bingung kabeh. Suaminya nanti marah-marah gak dimasakin. Wis mari sembahyang subuh. Ayo Pak, mulai saiki Pak. Sing dadi imam mboten maos kok kunut. Cendang mari iki sembayangi langsung butuh-butuh nang Indomaret kabeh. Badhe tumbas minyak goreng. Kalaupun terjadi, ini contoh aja ya. Kalaupun terjadi sang imam tidak membaca kunut ataupun sholat sendiri nggak baca kunut sengaja, tetap walaupun meninggalkannya sengaja disunahkan sujud sahwi. Kalau meninggalkannya lupa atau meninggalkannya sengaja disunahkan seseorang sujud sahwi apabila meninggalkan sunnah-sunnah yang ab'ad. Nanti kita belajar di sunnah-sunnah ab'ad apa saja. Ini kita bahas sekarang. Yang pertama adalah tasyahud awal. Salat duhur sekawan rakaat. Imamnya setelah 2 rakaat langsung bangun rakaat ketiga. Mboten lenggah di tasyahud awal. Nanti sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Tasyahud awal hukumnya boten wajib, itu hukumnya sunnah. Tapi yo sampai ngertos kayak gini, wis sunnah wis aku rakaat ketelu, boten sae. Tetap walaupun sunnah kita lakukan. Itu aturannya Rasulullah SAW. Cuma kalau lupa jangan bingung, salatku sapa mboten niki. Aku lho mboten lenggah tasyahud awal. Ojo bingung, sampean gak ada ilmu. Saat turungin salam sujud sahwi. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau tasyahud awal. Nah, tapi mboten lenggah mau sih. Habis habis sujud kedua dia seperti ini. Seperti ini. Sujud kedua nggih, mboten lenggah, ya mboten ngadeg. Tengah-tengah. Antara ngadeg dan berduduk. Bacanya enggak duduk. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Mboten lenggah. Itu dia walaupun membaca tasyahud awal tapi mboten lenggah disunahkan sujud sahwi. Nggih, lenggah ketika maos tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Yang ketiga, sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad ketika tasyahud awal. Sampean tasyahud awal, sampean lenggah ketika maos tasyahud awal, akan tapi mboten mau sholawat kali Kanjeng Nabi Muhammad, maka disunahkan sujud sahwi. Diko nggih, tasyahud awal. Lenggah tasyahud awal, mau sholawat Kanjeng Nabi Muhammad di tasyahud awal. Kalau kita tinggalkan, tiga-tiganya kita tinggalkan. Sujud sahwinya setunggal mawon apa 3 kali? Ayo jawab. Ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad 3. Mboten lenggah, mboten mau tasyahud awal, mboten lenggah, ya mboten sholawat, langsung ngadeg rakaat ketiga. Meninggalkan berapa sunnah ab'ad?
3. Sujudnya 6 kali apa 2 kali? 2 kali. Seperti sampean gak ada wudu, sampean AB megang istri tanpa ada pembatas, terus tidur, megang kemaluan, dia melakukan penyebab yang membatalkan wudu berapa? 4, semuanya dilakukan. Wudu yang 4 atau yang setunggal? Setunggal. Melebat ke? Seperti itu. Walaupun kita melakukannya beberapa kali, kita melakukan sujud sahwi hanya setunggal mawon. Nah, yang kedua, sampun 3 kita bahas abadus shalah. Yang keempat apa? Al-qunut. Membaca doa kunut. Yang kelima, qiyamuhu. Kita berdiri ketika membaca kunut. Kalau kita baca kunut tapi nggak berdiri, disunahkan sujud sahwi. Subhanallah, subhanallah. 5, sampun ada 5 kita bahas sekarang. Yang keenam, membaca sholawat kepada Rasulullah ketika kunut dan ketika kita berdiri. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Pak. Kalau ada wonten tiyang kunut tapi mboten mau sholawat kanjeng Muhammad SAW, maka tetap disunahkan sujud sahwi karena itu adalah sunnah yang penting. Jadi kula bari tanglet tentang sampean. Lebih agung mana? Sunnah ab'ad apa sunnah hayat? Sunnah ab'ad lebih agung. Karena kalau ditinggalkan disunahkan sujud lebih agung sunnah ab'ad. Jadi kita harus lebih menjaga sunnah ab'ad ketimbang sunnah hayat. Tapi tetap sunnah hayat kita lakukan. Lebih-lebih kita melakukan sunnah ab'ad. Nah, itu penting sekali. Nah, dan yang ke-5, ke-7 sekarang ab'ad, sholawat kepada keturunannya Rasulullah ketika kunut. Wonten tiang Allahumma hdina fi man hadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Mboten salawat kepada wa alihi, keluarganya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, maka dia disunahkan sujud salawat kepada Rasulullah, salawat kepada keturunannya Rasulullah, salawat kepada sahabatnya Rasulullah SAW. Termasuk ini, subhanallah, agama Islam kita, syariat Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memuliakan Rasulullah, memuliakan keturunannya Rasulullah, memuliakan sahabatnya Rasulullah. Sampai-sampai kalau kita tidak salawat kepada mereka, disunahkan sujud sahwi. Salatnya sampean boten jangkep. Allahumma sholli ala Muhammad. Malapatan. Di sini syariat kita mengajari, didik kepada kita. Lek sampean gak selawat ambil kanjeng Muhammad wa alihi wa sahbihi, sujud sawi. Salawatnya gak jangkep, salawatnya gak sempurna, salatnya juga tidak sempurna. Nah, di sini Allah SWT ngajari kita, ya, ngasih pemahaman kepada kita yang sangat laku. Makanya aja dirungono ceramane wong sing gak boten ngagungaken kanjeng Nabi Muhammad. Jangan diambil ilmu orang yang mencaci maki para sahabat. Jangan mencintai orang-orang yang bughut, benci sama para habaib. Wonten niku, wonten sampean masya Allah sedaya. Wonten tiang-tiang. Ya. Kusah ini. Bughdul Arab min alamatin nifaq, kata Rasulullah SAW. Benci sama Arab walaupun bukan habaib. Walaupun bukan habaib. Enggak semua orang Arab itu habaib. Enggak semua orang Arab itu cucunya Rasulullah. Benci saja sama mereka itu termasuk tanda-tanda munafik. Maka bukan kita itu para habaib itu memuliakan diri mereka. Tidak, Allah sendiri memuliakan mereka. Cucu siapa mereka? Kita ngomong gini bukan minta untuk dimuliakan. Oh, dimuliakan kita, tapi ketahuilah Tuhan kalian memerintahkan kalian untuk memuliakan anak cucu Rasulullah SAW. Kita nggak minta dimuliakan, Allah yang memerintahkan. Seperti itu. Jangan didengarkan, jangan diikuti para asatid, para ulama yang mencaci para habaib, mencaci maki sahabat dari kalangan Syiah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Abu Bakar finnar, Abu Bakar ikutan neraka. Astaghfirullahaladzim. Ajarane sinten? Gurune sinten? Sayyidina Abu Bakar itu muridnya siapa? Pertama masuk Islam, membaringi Rasulullah SAW, kuburannya sebelahnya Rasulullah SAW. Subhanallah, di Quran dicantumkan Allah telah meridhai mereka. Datang orang, ya,
nggak ada jaminan dia masuk surga atau tidak, berani untuk mencaci orang yang sudah jelas masuk surga. A'udzubillah. Maka alhamdulillah Allah memberi kita madhab ahlus sunnah wal jamaah. Sampean nggak ada nikmat Islam, nikmat iman, nggak ada madhab Imam Syafi'i, madhab ahlus sunnah wal jamaah. Ditekankan di dalamnya cinta sahabat, cinta keturunan Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah, maus ilmu dan lain sebagainya. Nikmat yang tidak ada sebandingnya dari nikmat-nikmat yang ada di muka bumi ini. Nah, alhamdulillah. Maka dari sini kita mempelajari Allah mengagungkan Rasulullah, keturunan Rasulullah dan sahabat Rasulullah, sehingga kalau kita lupa, kita nggak sholawat, di sholat kita disunahkan sujud sahwi. Nah, yang ketiga adalah sholawat kepada keturunan Rasulullah SAW di tasyahud akhir dan jadi sudah kita pahami tasyahud awal, duduk, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW tasyahud awal, kunut, berdiri ketika kunut, sholawat kepada Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan sholawat kepada keturunan Rasulullah SAW di tasyahud akhir 9. Mudah sekali kita hafalkan. Kalau kita lupa meninggalkannya, maka kita sujud. Nah, yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah naqlu ruknin qauli ila ghairi mahallih. Apabila ada seseorang ketika sholat memindahkan rukun yang qauli, suatu kewajiban rukun sholat yang dari perkataan. Sebab apa saja? Ada wonten 4. Jadi, sudah kita bahas, Pak, rukun-rukun sholat itu bermacam-macam. Ada rukun fi'li, rukun yang dari pergerakan, berdiri, sujud, rukun itu rukun. Itu fi'li, pekerjaan, bergerak. Tapi kalau qauli itu pembacaan, perkataan. Wonten sekawan. Membaca takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, dan membaca salam. Ini 4. Kalau tidak kita baca di tempatnya, maka kita disunahkan sujud sahwi. Wonten tiang maos Al-Fatihah ten ketika dia berdiri, ketika dia rukuk maos Fatihah, maka disunahkan sujud sahwi. Wonten tiang setelah maos Fatihah, maos tasyahudul akhir, disunahkan sujud sahwi. Memindahkan rukun qauli selain tempatnya, maka kita disunahkan sujud sahwi. Nah, kemudian nonton tiang mau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ketika sujud. Panggilin apa mboten? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ketika dia sujud. Betul apa atau salah? Salah. Maka disunahkan sujud sahwi napa mboten? Mboten, karena itu bukan wajib. Yang disunahkan sujud sahwi hanya yang wajib. Wonten tiyang ketika sujud Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'is samawati wa mil'il ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu adalah doa di i'tidal, dibaca ketika sujud. Sahwi napa mboten? Mboten, karena itu hukumnya sunnah. Yang disunahkan sujud sahwi apabila memindah perkataan bacaan yang wajib saja. Nah, kemudian yang keempat adalah sampun tiga mawon nggih. Tiga mawon sebab-sebab. Yang terakhir. Yang terakhir adalah iqa ruknin fi'li ma ihtimali ziyadah. Seseorang apabila melakukan rukun yang fi'li, rakaat, sujud, rukuk dan lain sebagainya, tapi dia bingung. Kula sampun rukun apa mboten? Rakaat pertama, ya. Bangun rakaat kedua, dia ingat ketika sholat, tadi aku rukuk apa ndak ya? Itu dia sujud sahwi. Kalau dia yakin mboten rukuk, nambah setunggal rakaat. Tapi kalau syak, dia ragu-ragu, tadi sudah rukuk apa ndak ya? 50-50, 50%, 50%, ya rukuk ya
enggak, syak dia, maka dia disunahkan sujud sahwi. Kalau yakin boten rukuk, yo nambah 1 rakaat di rakaat yang kelima nanti, karena rakaat yang pertama tadi tidak sah, ini nambah 1 rakaat. Siapa orang yang ragu-ragu apakah dia sudah melakukan rukun yang fi'li apa atau tidak, maka dia disunahkan sujud sahwi. Nah, ini rakaat keempat salat zuhur. Ini rakaat keempat apa rakaat kelima ya? Yang sah 4 rakaat. Tapi ini modelnya 5 ini. Hah? Ya apa iku sembayang ngono iku? Iki sembayang-sembayangi wong sing ngelambiar iki. Ngelambiar iki pleng bingung. Dia sholat 4 rakaat bingung iki 5 apa 6 apa meneng 5 apa 6. Le 4 sama 5 sik lumayan, papat iki tepak ya. Iki 7 apa 8? La ilaha illallah. Dia ini bingung, maka dia disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau dia yakin, oh ini yakin 5, ya batal. Mungkin apa batal? Yakin 5 sengojo aku iki entuk pahala wake, aku gak gelem papat sembahyang zuhur 5 rakaat. Bid'ah. Bid'ah. Nabi Muhammad gak tahu. Ya, Muhammad SAW penghulunya, orang yang paling banyak pahalanya, mboten nambah-nambah kewajibane Gusti Allah. Niki wonten duki 5 rakaat. Masyaallah, batal sembahyang sampean. Tapi kalau dia ragu 4 atau 5 ya 50-50, sampean sujud sahwi. Sampean bingung ini 3 atau 4 ya salat rakaat zuhur atau isya asar, 3 atau 4 ya, milih pinten sampean? 3, milih yang sedikit. Kalau milih yang 4 ternyata 3, kurang setunggal, milih yang 3. Milih yang 3 kalau ragu. Kalau yakin ya, kalau yakin 3 ya tambah 1. Kalau yakin 4 ya salam duduk. Kalau bingung, karena orang sholat itu biasanya kalau nggak khusyuk kan bingung, betul apa sah sembahyang sampean. Jadi orang yang nggak khusyuk sholatnya tetap sah, tapi pahalanya mboten kathah. Nah kalau bingung, jangan bingung cekelan cagak pas sembahyang itu mah. Jangan bingung. Kalau bingung 3 atau 4, milih yang sedikit, milih yang sedikit. Wallahu a'lam. Kemudian sampun. Kamu sampun sampai situ saja pembahasan sujud sahwi. Sudah selesai. Iya, habis gini Pak. Ntar Pak saya habiskan. Nah, sekarang permasalahan sudah dibahas di pertemuan yang pertanyaan sama perempuan itu. Ada imam. Ini penting sekali. Imam tasyahud awal. Dia lupa mboten tasyahud awal, langsung berdiri ke tasyahud ke rakaat ketiga. Ketika imam sudah berdiri, dia ingat ya Allah sunahkan tasyahud awal. Namanya sudah berdiri semua, dielingno pengko, dielingno gak kerungu paling, dielingno dia sudah berdiri. Apakah sang imam disunahkan kembali atau meneruskan sholatnya? Sudah kita bahas, diterusno sembahyang. Jangan kembali ke duduk, karena kita sudah melakukan yang wajib. Apabila kita melakukan yang sunnah, maka sholatnya batal. Makmum milik melok ngadeg, yo batal bisa. Makmum milik pinter, kalau dia duduk, imamnya duduk, makmumnya pinter, boten berdiri, tetap duduk. Lek imamnya batal, aja dimeloi. Paham nggih? Kalau bingung tanya. Kalau imamnya salah, jangan diikuti, tapi kita ngingatkan. Tapi kalau tetap melakukan, diingatkan mungkin tidak dengar, ataupun lupa, ataupun dia meyakini dia benar, jangan diikuti. Sampean ada 2 pilihan. Bisa sampean pisah dari jamaah, niat mufarokoh, ataupun sampean ngenteni sampai dia ngadeg ke rakaat ketiga. Jadi sampean tetap berdiri apa? Jangan duduk sampean, berdiri terus sampai dia tasyahud awal, dia berdiri kan rakaat ketiga. Wis terusna wis jamaah. Ini para ulama fikih lebih menganjurkan kepada makmum yang terjadi seperti itu, jangan mufarokoh, jangan pisah dari imam, tetap sabar. Imam lupa, manusia, nggak apa-apa, kita hormati, kita tunggu rakaat ketiga agar kita tetap mendapatkan pahala jamaah. Itu maksudnya. Tapi masalah yang kedua sekarang, dia duduk, rakaat kedua, lupa tidak duduk langsung rakaat ketiga,
Tapi sebelum dia berdiri tegak, dia ingatnya itu masih dalam keadaan belum berdiri, maka disunahkan duduk dan tidak sujud sahwi. Tapi kalau dia berdiri tadi, aku gak tasyahud awal, jangan kembali, nanti sujud sah. Jadi kalau masih belum berdiri, ingat nggak disunahkan sujud sahwi, kembali duduk, karena dia masih belum berdiri. Tapi kalau sudah berdiri, jangan duduk, karena kita sudah melakukan yang wajib, kembali ke sunnah, maka batal. Ini penting diketahui karena sensitif permasalahannya, sensitif. Balik tuh niatnya baik, polos nih, kepingin angsal sunnah, kepingin angsal ganjaran kali Gusti Allah sebentar, tapi caranya salah karena mboten ngertos ilmu nih. Maka ilmu fikih ini penting sekali, karena dengan ilmu fikih kita bisa mengetahui metode kita ibadah kepada Allah yang sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Begitu juga kunut sama persis. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Sudah sujud baru ingat, durung kunut. Tengah-tengah sujud, sampun sujud, sirahnya, jidatnya sudah nempel, dia berdiri untuk kunut. Sana pemboten sah. Sampean sudah melakukan yang wajib kok kembali ke yang sunnah. Walaupun niatnya sampean baik, sampean polos, wis terus no sujud, nanti sujud sahwi, gentenono kunuti kate sujud sahwi. Tapi kalau sampean ingatnya itu sebelum sujud, berdiri masih dalam keadaan rukuk, dia ingat berdiri sampean, seperti duduk tadi, sebelum berdiri duduk, ini sebelum sujud masih dalam keadaan berdiri, ini masih tegak berdiri tanpa sujud sahwi, laksanakanlah sunnah kunut. Seperti itu Pak, seperti itu Pak. Nah, wallahu a'lam. Saya tutup dengan satu permasalahan. Iki serowe kabeh modele UTE. Enteng insyaallah, ringan. Kalau lupa tanya nggak apa-apa. Sudah kebanyakan mungkin sudah full. Nanti saya ulangi dikit-dikit sebelum selesai. Satu masalah saja sekarang. Kalau ada imam meninggalkan sunnah ab'ad, maka disunahkan sujud sahwi kan? Makmumnya diwajibkan untuk ngikuti imami, mboten sujud sahwi. Saya napa mboten? Sah. Makmumnya mau ndak mau ngikuti imam salah. Mungkin apa mboten? Bagaimana hukumnya kalau imam salam tidak sujud sahwi, kemudian makmumnya sujud setelah salamnya imam? Bisa difahami masalahnya? Imam meninggalkan sunnah ab'ad, dia tidak sujud, sudah salam, keluar dari sholat, kemudian kita, imami gak sujud sahwi, aku tak sujud sahwi. Imamnya sudah keluar dari sholat. Bagaimana hukumnya? Diperbolehkan mewakili imam. Begitu juga orang mukmin, kalau ada yang salah diingatkan sama yang tahu, ada yang butuh dibantu sama yang mampu, ya saling membantu. Sampean diundang hajatan, mboten sakit hadir, yugoni sampean sing hadir. Sampean sakit dikunjungi sama teman sampean sakit dikunjungi sama sampean butuh hajat, ada hajatan minta tolong sama tetangga. Wah, begitu juga sholat. Imame supe, sampean sing nembel sholate imam, sampean sing nembel jamaane imam. Itu diperbolehkan dengan syarat imam sudah rampung sholat. Sampean sujud, aku sujud niat untuk mewakili imam, menjadi penggantinya imam. Dua kali sujud, cuma sama-sama salam, assalamualaikum. Itu sampean sembayangi jamaah KB menjadi lengkap dengan sujud sahwinya sampean. Allahumma sholli Muhammad. Subhanallah. Maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, monggo. Sudah.